belajar lagi. Cuma karena frustasi jadi saya tidak mau belajar bahasa lagi. Sampai ke semester 8 saya pun frustasi lagi. Karena apa? Karena saya tidak cocok rasanya. Itu nakal ya. Halo semuanya, kawan-kawan, jumpa lagi di podcast Semengga SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Ya, pada hari ini adalah merupakan episode pertama dari podcast Semengga, yang mana pada episode pertama ini kita kedatangan tamu yang pasti orang nomor 1 di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Siapa lagi kalau bukan Ibu Kepala Sekolah kita yang cantik jelita. Di sini ada Ibu Destiana, Magister Pendidikan. Halo Ibu, selamat pagi. Yeay. Ini audiensnya mana ini? Yang semangat ya, biar kita semengga kayak podcast kita ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Inge. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Bu ya. Di tengah jadwal yang sangat padat, setelah kemarin bulan Ramadan, bulan Syawal, sebelumnya semuanya mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, kita sudah kembali beraktivitas seperti biasa ya. Lancar Ibu kegiatannya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dari sebelum Lebaran kita masih tetap sekolah, Ya. lalu di sawah bersama-sama merayakan Idul Fitri bersama. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Ya, kita bersama-sama merayakan Idul Fitri dan alhamdulillah sampai saat ini kita kembali masuk ke SMK. Mungkin untuk para audiens atau followers atau di sini nih para penonton semuanya, kita kan yang udah tahu Ibu Destiana merupakan Kepala SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Sebelum ngobrol lebih jauh, Bu, boleh Ibu ceritakan profil Ibu nih Bu, lahir di mana? Ternyata Ibu ini orang mana? Mungkin ternyata masih saudara. Kita kan nggak tahu nih Ibu Destiana dulu sekolah di mana, lahir dan besar di keluarga seperti apa. Terima kasih. Saya dari TK sampai ke universitas ya di Bengkulu. Jadi saya mengawali sekolah itu di TK Muhammadiyah ya. Lalu di SD 18 awalnya. Setelah itu SD 18 itu dipecah menjadi dengan SD 34. Jadi saya lulus di SD 34. Lalu kami tes di SMP 4, tetapi SMP 4 terpecah juga menjadi SMP 7 Kota Bengkulu. Setelah itu saya SMA di SMA 2 Kota Bengkulu. Lanjut ke Universitas Bengkulu. Itu saya mengambil Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Bahasa Indonesia. Berarti Ibu asli putri daerah Bengkulu ya, Ya. Lahir, besar, hingga sekarang mengabdi di provinsi kita tercinta di Kota Bengkulu ya. Ya. Berarti Ibu pertama kali dinas itu di SMK 1. di SMK. Ya. Memang dari awal sudah terjun ke anak SMK ya Bu ya. Saya dulu waktu masih sebelum PNS ya biasa lagi honor ya. Iya. Lalu pertama PNS saya di SMK 1. Guru di situ, lalu dapat promosi menjadi kepala SMKN 7 Kota Bengkulu. Lalu tahun 2022 pindah ke SMKN 5 Kota Bengkulu. Jadi sudah hampir 1,5 tahun. Setengah di sini ya Bu ya. Ya, tidak terasa ya. Tidak terasa di saat situasi yang pasca Covid ya Bu ya, Iya. lagi kita yang sempat tidur mungkin ya kemarin dunia pendidikan di segala aspek kehidupan ekonomi, begitu juga dengan pendidikan mulai bangkit lagi, gimana usaha Ibu kan di sini. Berarti Ibu memang dari awal itu sudah cita-cita dari kecil mau jadi guru nih atau gimana? Bukan ya Bu? Nah, cita-cita saya itu sebenarnya menjadi ambasador. Waduh, dari ambasador, Iya. duta-duta gitu. Duta besar.
Lalu orang tua menginginkan saya masuk kedokteran. Tetapi karena namanya situasi masih SMA ya. SMA itu kan masih galau-galau. Lalu karena saya kena marah orang tua, akhirnya kan agak-agak orang tua ini tidak menyayangi saya ya. Sepertinya ya. Karena memaksa saya masuk ke kedokteran, padahal saya maunya ke hubungan internasional. Tapi seperti itulah namanya anak-anak. Akhirnya kita kumpul-kumpul lah dengan teman-teman. Lalu teman-teman bilang kita coba ke FKIP saja. Tapi saya tidak tahu itu FKIP itu apa. Ya, apakah itu guru, apakah itu apa, saya tidak tahu. Tapi cobalah kita tes ini. Itu tanpa pengetahuan orang tua. Nah, akhirnya saya tes. Sudah tes, selang beberapa saat orang tua masih tetap menginginkan saya ke kedokteran. Saya tidak mau, gitu. Saya belum terpikir ya untuk menjadi seorang dokter. Gitu. Jadi pada saat itu ya Bu ya, pendidikan dokter kan. Saya masih kekeh dengan hubungan internasional. Mau jadi duta besar, itu cita-cita. Dan saya belajar bahasa itu dari kecil ya, dari kelas 5 SD sudah belajar bahasa Inggris sebenarnya. Tetapi karena frustasi, saya tidak mau belajar lagi. Dan betul ya, bahasa Arab, bahasa Inggris itu kita belajar. Cuma karena frustasi, jadi saya tidak mau belajar bahasa lagi. Cukuplah bahasa Indonesia. Ya. Jadi akhirnya saya lulus di bahasa Indonesia. Orang tua gembira ya, saya lulus Universitas Bengkulu, lulus. Nah, tidak cukup sampai di situ. Orang tua ini masih juga ingin saya masuk ke ilmu pemerintahan, gitu. Tes A, B, C, saya ikuti tes A, B, C, saya ikuti. Kehendak orang tua. Tapi saya tidak mengisi apa-apa. Cobalah. Nakal ya nak ya. Berarti keras juga ya Bu ya. Jadi tidak mengisi apa-apa. Akhirnya kan tidak terjadi kan. Nah, kalau seperti itu kamu ambil hukum saja gitu. Padahal saya udah sarjana pada saat lulus. Itu ya baru mau masuk. Tapi kan sisi lain ini kan ada teman-teman. Ya, ada teman-teman. Pengaruh teman ini sangat besar. Ya. Nah, karena teman-teman ini ada di FKIP ini yang saya notabene tidak tahu itu apa. Ya. Akhirnya saya ikuti akhirnya berlanjutlah kuliah. Sampai ke semester 8 saya pun frustasi lagi. Karena apa? Karena saya tidak cocok rasanya. Itu. Udah mulai PPL gitu ya Bu dari sekolah. Tidak cocok. Tapi ada teman yang menguatkan, pokoknya tamat aja lah dulu, gitu kan. Kedepannya bisa jadi apa aja ya? Iya, kedepannya bisa jadi apa aja. Saya PPL saya ikuti dengan seksama ya, dengan namanya PPL jadi guru ya. Kita belajar waktu itu silabusnya itu SMA, tapi pas kita masuk itu silabusnya SMK. Beda sekali, tapi tidak apa-apa kita belajar ya. Nah, waktu itu agak frustasi lagi. Biasalah anak muda kan. Nah, tapi saya memposisikan diri ya. Ini orang tua, ini kehidupan saya yang akan datang. Saya harus menyelesaikan ini sampai dengan tujuan akhirnya. Pas sudah tujuan akhirnya, kita lulus ya, lulus. Setelah lulus menikah dulu, tapi udah honor, menikah tapi belum PNS. Sudah menikah, punya anak 1, ada panggilan untuk guru kontrak. Cuma saya tidak mengikuti itu, akhirnya diambil orang lain dan ada tes waktu itu di Kabupaten Rejang Lebong. Saya mau ikut, udah masukkan berkas segala macam, tapi dan itu ada nama saya. Waktu itu udah diikuti ya. Udah ada proses ya, ada proses.
ada di Dikbud provinsi itu Destiana tanda tanya gitu, karena pemberkasan ulang saya tidak diizinkan untuk ke kecamatan. Itulah kehidupan, akhirnya waktu berjalan kita tes lagi, itulah lulus di SMK 1. PNS-nya di SMK. Kalau tadi cerita ibu kan struggle ibu dalam menjalani kehidupan, apalagi menentukan pendidikan ya bu, kan maksudnya dari yang dukungan orang tua yang tadinya tidak ada, penentuan jurusan, hingga betapa besar pengaruh lingkungan dan teman-teman yang ketika ibu mengalami down mungkin, ditambah dengan proses yang sudah dilalui hingga akhirnya ibu menjadi PNS di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Itu kan lumayan bergelombang ya Bu ya. Nah, kalau tadi dari kehidupan pendidikan dan karir, kalau dari romansanya ya Bu, nah nanti kan kata Ibu kan udah lulus kuliah, Ibu mau nikah dulu, tapi mau kontrak ke Rejang Lebong tidak disetujui. Apakah di kehidupan, nah, kalau kita kayaknya para audiens penonton ini doyan kalau dengar cerita romansa romantis Ibu ya. Nah, di sini kita korek-korek informasi nih. Nah ini Ibu ketemu bebek ya. Kalau kecil kita mete ya, ketemu bapak, apakah ternyata di FKIP itu atau gimana nih Bu dapat jodohnya Bu? Dapat jodohnya ringkas cerita. Iya. Kalau dari SMA, saya di SMA 2 kemarin ya. Nah, berteman dengan anak SMA 1. Tapi hanya berteman saja, tidak ini ya. Karena kan saya kan di rumah itu kami perempuan semua. Saudara perempuan. Berapa saudara Ibu? 5 saudara. 5 perempuan semua. Ibu anak ke? Saya anak pertama. Anak pertama. Saya dengan yang kedua itu seperti kembar. Jadi semua disamakan. Kalau dulu kan rambut disamakan, baju disamakan. Nama sama juga? Tidak. Enggak. Kan biasanya kan dulu Destiana, Destiani gitu ya. Panggilannya Des, Gus gitu ya. Oh, Des dan Gus. Oke. Jadi itu disamakan. Jadi kan ada 2 gadis, ya kan, yang sama. Terus ada gadis-gadis kecil lagi. Ya. Nah, itu kan tempat kumpulan anak-anak muda. Jadi dari SMA mana, dari negeri sampai ke swasta itu kumpul di rumah. Dan orang tua saya tuh terlalu terbuka ya dengan kawan-kawan. Dia tidak streng. Karena apa? Karena anaknya, dia tahu anaknya tidak suka jalan. Anaknya cuma suka di rumah. Terus kawan-kawan tuh datang ya banyak. Ya, ngobrol. Kalau malam minggu, kalau malam Senin sampai malam Sabtu itu tidak jadi masalah lah. Ya, mereka kumpul sampai jam 10 malam, belajar bersama atau apalah ya. Tapi kalau malam minggu, mereka tuh datang dulu ke rumah sampai jam 7, setengah 8, biur hilang. Udah ngapel ya. Mereka ngapel, saya tinggal. Ya kan, tinggal saya. Mereka ngapel ke tempat ceweknya masing-masing. Jam 10 nanti dia datang lagi. Mau balik Lagi, kumpul, ngobrol, sudah. Adalah satu anak yang tidak ngapel-ngapel, ya kan, anak ini. Terus ibu saya bilang, kamu orang udah pergi semua ngapel, kenapa kamu tidak ngapel? Biarlah Bu di sini aja. Enggak lama kemudian, saya ditembak. Ternyata yang ngapelnya di rumah, jadi dia nggak usah pergi. Modus ya kalau Tapi karena teman ya, ya, kita kan belum ada feel, belum ada apa-apa. Karena teman, saya terima. Sampai dengan saya tuh makan kacang, makan apa itu? Sampai memang ada ternyata. Kaget, memang ada ternyata di film-film itu. Gitu ya. Tersedak cinta mungkin. Tidak menyangka kalau teman ini suka ya. Iya. Nah, tapi karena teman akhirnya saya terima, tapi kan tidak terlalu ini ya, namanya belum tumbuh ya Bu rasa-rasanya ya. itu. Terus akhirnya dia pergi seperti anak-anak kelas 3 sekarang lah ya, momennya tuh seperti anak kelas 3 sekarang. Iya. Sudah mau masuk ke perguruan tinggi ya, momen itu. Jadi dia dapat di luar kota.
dari luar kota, ya otomatis kan jauh toh. Jauh LDR, terus belum ada handphone ya Bu ya. Pakai surat. Pakai surat, Tiga bisa lembar video call. layarnya. Tiga oke. lembar layar. Ada sih telepon, cuma kan Wartel? curi-curi. Oh, bukan, telepon rumah. Oh, telepon Cuma rumah. kan curi-curi. Curi-curi karena bilnya kan. Kena marah orang tua lah. Halo, panjang bayar aja. Iya benar, zaman dulu. Ya, jadi akhirnya tidak bertahan lama itu. Adalah di FK. Ada. Di FK. Jadi putus dulu berarti. Putus dulu. Putus dulu. Lebar putus. Terus ada di FK itu. Dia itu pas saya masuk, sebenarnya udah lihat ya. Terus udah agak lama, ternyata dia itu anak yang pintar sekali. Ya, disebutlah kalau zaman dulu kan orang pintar tuh macan kampus namanya kan. Oh, macan kampus. Macan kampusnya. Jadi saya juga belum ada lah untuk bercinta, untuk berpacaran belum. Masih pakai jeans saja, sekolah itu kan masih ini kan. Akhirnya terus ada kemarin dia ke Jakarta lomba. Itu nanti setelah lomba kamu harus jawab. Oh, dari tembak ya, dikasih waktu. Ya agak sebulan lah. Oh, lama ya, sabar ternyata orang zaman dulu Bu. Kalau sekarang sejam gak dijawab aja gak jadi. Iya, sabar pokoknya. Pokoknya nempel terus. Rumah saya dilihat segala macam lah. Nah, setelah itu segan. Apa ya namanya? Sungkan ya. Saya terima. Karena banyak cewek-cewek lain yang mau. Macam kampus tadi kan. Iya, cewek-cewek lain, si anu mau. Nah, berarti orang ini udah ke saya. Coba aja dulu ya. Gitu kan. Iya, karena kan cinta itu karena terbiasa. Iya. Siapa tahu nanti kan tumbuh ya Bu. Siapa tahu. Dah, jalan lah sedikit. Sudah sedikit, gak lama tuh dia tamat. LDR lagi. Gagal. Sudah LDR, gagal lagi. Jadi akhirnya ketemu bapak lagi itu udah lulus kuliah. Belum. Oh, udah lagi galau-galau tadi ya Bu, galau-galau semester akhir. Oke. Mepet. Jadi bapak itu ketemunya salah sambung telepon. Salah sambung telepon. Ya. Salah sambung telepon sudah saya bilang saya bukan si Anu gitu ya. Tapi kok telepon terus. Modus lagi memang. Kayaknya bapak ada spesialis ini. Telepon terus, belum ketemu ya sampai 3 bulan yang belum ketemu. Ya, enggak juga pengen ketemu. Ya. Tapi dia telepon 3 kali sehari. 3 kali, kayak minum obat ya guys. Ya. Ya, pagi, siang istirahat kan. Ya, bapak kan waktu itu bekerja di Bank Buana. Oh, di Bank Buana. Di manajer ya Bu. Jadi setelah itu kan jadi UOB. Oh iya, UOB. Dah, akhirnya ya proses pertemuan segala macam. Ya karena saya itu kan agak sulit jatuh cinta ya orangnya, agak kurang. Cuma Jadi kayak males ulang lagi ya Bu. Kalau yang sama yang baru kan, dia kata kalau ini kan tinggal buka-buka dikit. Iya. Catatan lama. Lalu ibu itu sudah, kamu itu siapa yang mau? Mulailah kan orang tua kan resah kan, resah. Udah itu aja jadilah. Saya iyakan saja. Karena apa? Karena tunjukan orang tua itu rasanya betul lah. Akhirnya oke. Nah, saya okekan. Berjalan waktu, ada yang lamar lain. Nah, padahal statusnya udah taken nih istilahnya ya. Sudah sama bapak ya. Tiba-tiba ada cek mau melamar. Dan akhirnya kita jalankan. Melaksanakan pernikahan dengan suami. Dan akhirnya teruslah sampai sekarang. Alhamdulillah. Mas berjodoh ya Bu, mudah-mudahan kalau kata orang sekarang itu sehidup sesurga. Amin ya Rabbi.
Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Kalau tadi sudah ke keluarga, perjalanan ibu dari awal dari lahir sampai saat ini. Nah, ibu ini berarti kan udah 1,5 tahun ya bergabung di keluarga besar SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Gimana nih Bu awalnya? Struggle apa yang ibu kira-kira apa nih kiat yang harus ibu laksanakan? Visi dan misinya gimana sampai akhirnya jadi seperti ini, itu gimana nih Bu? SMK 5 yang ada kriya, ukir kayu, ada batik yang mungkin kesehariannya kita gunakan. Lalu ada seni pertunjukan yang salah satunya seni tari yang juga setiap hari ini kita Pasti dengerin ya Bu. iya kita lihat ya. Kita lihat. Kadang kan dengar musik kita goyang juga Iya, ya. gitu, ya kan. Walaupun di sini seni apa ya kreatif ya. Iya. Itu input di keseharian kita. Begitu. Jadi jadi kalau masuk ke seni justru waktu ke SMK 7 nih kan yang ibu merasa berbeda kan. Iya. Karena kalau untuk seni tadi sudah kita jelaskan juga nih, setiap insan, setiap manusia itu pasti ada jiwa seninya. Tinggal mengolah rasa di mana. Mungkin ada yang seninya visual seperti seni rupa, ada yang tadi ke bentuk pertunjukan ya Bu ya. Jadi kalau itu ibu udah pernah nih dulu seni budaya, jadi nggak terlalu kaget ya Bu ya. Berarti justru merasa pindah ke SMK 5 itu wow gitu ya Bu ya. Jadi masuk kembali lagi nih jiwa dulu yang pernah ngajar seni budaya gitu ya Bu. Oke. Nah, tadi kan kita juga udah tahu nih ya, khususnya teman-teman audiens dan juga fokus kita nih untuk ke adik-adik SMP mungkin yang nonton nih, bahwa ternyata SMK 5 ini kan katanya satu-satunya sekolah seni yang ada di Provinsi Bengkulu dengan berbagai jenis seninya, mulai dari seni terapan, ada seni pertunjukan, seni visual, maupun manajemen juga kita ada di sini. Nah, kalau ibu nih gimana nih? Apa yang paling menjual supaya adik-adik SMP ini mau gabung nih menjadi keluarga besar di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu? Semuanya akan kita expose ya. Dan saya harap semua anak-anak khususnya SMP se-Provinsi Bengkulu itu melirik SMKN 5 Kota Bengkulu. Kenapa? Karena di sini di samping kalian mendapatkan ilmu pengetahuan, juga akan mendapatkan skill yang berguna bagi masyarakat. Dan itu skill-skill yang ada di SMKN 5 ini semuanya yang ada keseharian. Contoh batik itu ada di keseharian kita, tarian juga ada di keseharian kita. Dan untuk mendapatkan income dari skill yang kita punya, kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah akan mudah. Betul itu. Tadi kalau kata ibu tadi, skill yang dimiliki kalau kalian gabung ke SMK 5 ini, skillnya bisa diolah dengan tanpa perlu modal besar ya Bu ya. Kalau mungkin kalau di jurusan lain harus jadi karyawan misalnya. Kalau di jurusan di SMK 5 ini skillnya bisa tanpa bergabung ya Bu. Jadi bisa berwirausaha ya Bu ya. Wirausaha. Jadi jangan takut mau SMK nanti karyawan. Justru kami di sini ya Bu di SMK 5 ini untuk akan menumbuhkan kalian itu menjadi yang punya usahanya, menjadi owner bosnya ya Bu. Jadi owner. Jadi jangan takut ya Bu ya, bahwa tamat sekolah itu harus kerja sama orang. Enggak gitu. Contohnya di animasi ini sendiri. Jika kalian mempunyai kemampuan di bidang animasi ini, di jurusan animasi ini, kalian dengan sendirinya bisa membuat film kartun misalnya. Nah, film kartun ini bisa dijual, itu kan pribadi berarti kan? Ya, bisa dijual dan memang penjualannya tidak langsung. Oh, namanya Ani misalnya langsung laku, belum ya. Tetapi memang ada proses sehingga membuat kalian semakin lama semakin mahir untuk membuat itu. Ya, betul.
Tadi Ibu udah memberikan nih sedikit gambaran seperti tadi dunia kartun atau animasi, bahwa memang dunia digital ya Bu ya, untuk saat ini di era industri 4.0, bahkan tahun depan udah 5.0 katanya ya Bu ya, bahwa digital itu sangat penting. Jadi memang untuk jurusan yang digital, kalian jangan takut mau kerja jadi apa dari rumah, walaupun kata orang ngapain sih main handphone atau main laptop aja. Sekarang kalau bikin iklan udah jarang pakai orangnya Bu. Setiap produk, setiap perusahaan kalau bikin iklan pakai animasi ya Bu ya. Justru orang sudah, jadi jangan takut untuk bergabung di sini. Gitu. Nah, biar makin meyakinkan nih Bu, adik-adik SMP, anak-anak yang baru lulus, prestasi apa saja sih Bu yang udah diraih oleh SMK 5 Kota Bengkulu sampai saat ini? Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah masuk ya, mendapatkan BLUD ya. Tinggal lagi kita beberapa poin lagi merancang untuk mendapatkan SK dari Gubernur untuk BLUD. Jadi semua yang ada di SMK ini bisa diekspos keluar secara umum. Ya, dan tidak ada lagi yang mengatakan bahwa jika ada proyek-proyek ataupun proyek siswa ya maksudnya ya, kita ekspos keluar dan itu terhambat, tidak ada lagi. Insya Allah ya, dengan BLUD nanti kalian bebas untuk berimajinasi, berprestasi, sehingga memberi layanan kepada masyarakat umum. Tepuk tangan dulu dong. Jadi nanti jangan takut lagi kalian. Kalau udah jadi BLUD, kita udah seperti perusahaan ya Bu ya. Artinya semua tindak kreatif, mulai dari pemasaran, semuanya itu sudah diakui secara hukum juga dan dilindungi ya Bu ya. Nah gitu. Jadi jangan takut. Doakan untuk kemajuan kita bersama, dan adik-adik kita tunggu untuk gabung menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Dengan ditunjang oleh Teva Semengga. Dengan Teva Semengga yang menjadi ikon kita Semengga. Jadi di semua kompetensi keahlian ini fokusnya memang di SMK 5 itu kita ada Semengga Podcast ya Bu, dari jurusan animasi. Program keahlian lain ada Semengga Desain, mungkin dari desain komunikasi visual, ada Semengga Art and Production, Semengga Batik dan Tekstil, Semengga Art untuk kayu ya, Art Creation ya. Itu berarti Ibu, rencana Ibu ke depannya seperti apa nih Bu untuk SMK 5 Bu? Untuk di jangka pendek ini mungkin untuk jangka pendek ya, jangka pendek ini berarti beberapa bulan ini, beberapa bulan ini kalau tidak ada halangan kita akan mendirikan Semengga Mart. Semengga Mart, wow. Berarti itu ini kompetensi kalian akuntansi ya Bu, lebih pegang ya. Bekerjasama dengan unit produksi dan teaching factory. Ini ada pihak ketiga juga atau full dari kita? Full dari kita ya Bu. Iya. Semengga iya nih. Karena kalau Mart nggak akan pernah mati dan tidak akan pernah putus ya Bu ya. Itu yang akan terus berputar, apalagi kalau udah BLUD nih ya Bu ya. Yang paling itu menunjang sekali. Oke, berarti kalau untuk jangka panjang Ibu, jangka panjang, cita-cita atau harapan Ibu, target Ibu? Jangka panjang itu sampai dengan 2024. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Provinsi Bengkulu, dan tapi belum ketok palu ya. Ini masih kita berkoordinasi. Satu pembangunan fasilitas. Lalu yang dalam waktu dekat juga sebenarnya itu di jurusan kayu itu sudah akan ada beberapa peralatan ya untuk menunjang jurusan kayu ya. Dan itu yang jangka pendek ya, maksudnya jangka pendek ya.
jangka panjang tapi sudah didapatkan dalam waktu Iya. dekat lagi, udah mau targetnya, udah mau checklist ya Bu. Yang masih 2024 ini itulah ya fasilitas sekolah yang mungkin sudah agak robek-robek sedikit ya, kita mudah-mudahan ada pembaruan. Oke, semoga segera tercapai ya Bu ya. Yang pasti nih salah satu pencapaian juga yang perlu teman-teman, audiens dan adik-adik tahu bahwa pencapaian pada tahun 2022 adalah SMK Negeri 5 khususnya untuk kompetensi keahlian desain komunikasi visual menjadi SMK Pusat Keunggulan. Ya. Untuk di Bengkulu hanya SMK 5 untuk desain komunikasi visual di kota ini. Iya. Kalau di Bengkulu ada 16 SMK Ada 16, Pusat Keunggulan, Mm-hmm. tetapi khusus yang pemadanan itu hanya 2 SMK. SMK 5 Kota Bengkulu dan SMK 4 Kota Bengkulu. Keempat. Tapi kalau untuk jurusan yang di desain komunikasi visual hanya di kita ya Bu ya, hanya di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Di seluruh provinsi ini Di ada seluruh 16. provinsi. Ada 16 yang menerima Ada SMK 16. Pusat Keunggulan. Tapi yang pemadanan itu Hanya dua, ya? hanya 2. Lalu kerjanya juga agak berlari ya, bukan lagi berlari. Ya, mungkin saya minta maaf juga pada anak-anak, pada guru-guru, mungkin dalam 1 tahun kemarin itu kurang konsentrasi pada anak-anak dan guru-guru karena fokusnya memang ke ada 2 proyek ya, pusat keunggulan, skema reguler dan skema pemadanan. Nah, terus kalau menurut Ibu, apakah untuk SMK PK ini sangat membantu menunjang dan membantu untuk Ibu pencapaian kemajuan SMK 5 Bu? Ini semuanya adalah program kementerian. Jadi seluruh SMK juga berlomba-lomba harus masuk ke dalam pusat keunggulan. Kalau memungkinkan nanti SMK Pusat Keunggulan ini menjadi sekolah penggerak juga. Tapi memang sekolah penggerak itu dikhususkan untuk SMA. Tapi ini ada beberapa bukaan lagi bahwa SMK PK ini menjadi SMK penggerak. Sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak ini berarti sekolah rujukan. Jadi maksudnya kalau seprovinsi Bengkulu ini ingin berguru berarti ke sekolah penggerak. Baik. Tadi kita udah menceritakan dari kehidupan Ibu sampai juga program apa dan apa yang sudah dicapai. Nah, Ibu kan selaku pemimpin tertinggi ya Bu ya di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Bagaimana usaha Ibu untuk tetap menjaga sinergitas antara guru, iduka, komite, dan peserta didik supaya tetap aman, nyaman, tapi juga targetnya terlampaui? Karena memang kan harapan kita SMK 5 ini terus bangkit dan tumbuh ya Bu. Salah satu sekolah, salah satu ciri pendidikan itu sebenarnya memang tidak bisa terlepas dari pembiayaan. Pembiayaan ini ada juga tingkat kemahalan. Untuk menggapai semua itu, berjalannya sebuah roda pendidikan khususnya di SMK 5 ini perlu aliran darah. Aliran darah ini adalah dana. Dana ini memang ada dana dari BOS, bantuan operasional pemerintah. Tetapi dari BOS itu juga cuma sedikit ya. Untuk kebutuhan SMK ini banyak sekali, mungkin 3 kali lipat dari BOS seharusnya. 3 atau 4 kali, karena udah dihitung kemarin. Nah, lalu kita tidak ada dana bantuan dari pemerintah daerah. Untuk itu kita berkomunikasi kepada masyarakat, khususnya orang tua murid. Bagaimana caranya sekolah ini tetap bergulir, ya, tetap mempertahankan eksistensinya, ya. Jadi
siswa bisa berkembang juga, ini masih banyak sekali PR ya. Contohnya kita ada ini ya, ada alat drum band di sana. Di SMK 5 ada alat drum band. Ya. Tetapi untuk sampai saat ini masih vakum karena keadaan ini kurang bersahabat. Nah, untuk ini kita berkomunikasi kepada wali murid, komite sekolah, dan pihak pemerintah bagaimana caranya kita harus tetap eksis di paling tidak kita harus setapak demi setapak untuk membangkitkan diri. Itu perlu, ibarat manusia ya, kita perlu darah yang alirannya lancar. Kalau tidak kita bisa stroke. Ya, makanya bahwa ternyata sangat penting tadi ya Bu, bahwa kerjasama antara wali murid tidak hanya menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah ataupun guru untuk memajukan sekolah itu, menjaga kualitas daripada lulusannya, menjaga mutu pendidikannya, tapi ternyata itu bukan hanya menjadi beban atau tanggung jawab guru-guru pendidik, tapi juga semua lini lapisan yang ada di sekolah itu sendiri ya Bu ya, baik dari kepala sekolah, tenaga pendidikan, tata usaha, guru yang memacu untuk keilmuannya, anak-anak, tapi juga dukungan selain dari pemerintah, tapi juga tidak terlepas dari dukungan orang tua. Jadi kami pun tadi seperti kata Ibu, kita tetap sangat berharap dukungan dari orang tua, baik dari moral maupun material ya Bu, untuk kemajuan pendidikan dan menjaga kualitas mutu sekolah kita. Gitu ya Bu. Dukungan orang tua ini bukan hanya di finansial ya, Iya. tetapi menjaga anak-anak di rumah. Nah, itu Ya, menjaga anak-anak di rumah, tahu waktunya pulang dari sekolah, lalu tahu waktunya kapan mau belajar, lalu anak-anak misalnya ada urusan keluar, itu tahu juga waktunya, sehingga anak-anak ini terjaga. Jadi jangan hanya pagar sekolah yang menjaga anak-anak, tetapi juga pagar di rumah pun menjaga anak, sehingga generasi berikutnya sehat dan cerdas. Jadi memang kerjasamanya ya Bu ya, kerjasama antara tadi pihak guru, memang orang tua sudah menyerahkan nih kepada guru selama pendidikannya, tapi tetap kami juga butuh bantuan untuk orang tua, tidak hanya dukungan melalui tadi material, tapi juga moral, bagaimana proses pembelajaran anak itu, keberhasilannya juga diulas kembali mungkin di rumah, tentang tadi ya Bu ya, perilakunya juga, karena kan guru-guru di sini hanya bisa memantau di jam pembelajaran, tapi di rumah juga dukungan orang tua sangat diperlukan untuk menjaga kualitas dari lulusan kita ya Bu ya, seperti itu. Terakhir ini Bu, pertanyaannya apa nih pesan-pesan Ibu untuk para peserta didik SMK Negeri 5 Kota Bengkulu? Untuk peserta didik SMK Negeri 5 Kota Bengkulu, khususnya yang kelas 12 sudah menjadi alumni, kejarlah cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Ya. Lalu untuk anak-anakku yang masih proses belajar mengajar di SMK 5 Kota Bengkulu, ikutilah pembelajaran dengan baik, ikutilah ibu dan bapak guru dengan baik, hilangkanlah egois ya, karena hanya 3 tahun kalian berada di sini ya. Lalu apapun kompetensi yang kalian pilih itu akan menjadi bekal kalian nanti. Nah itu tadi ya, untuk anak-anak tadi ya Bu ya, tetap fokus dan jangan egois ya Bu ya. Insya Allah silahkan raih cita-cita setinggi langit, bintang di langit. Nah terakhir lagi nih nambah nih, untuk pesan-pesan untuk adik-adik yang udah kelas 3 SMP nih Bu, supaya gabung di SMK 5. Untuk anak-anak SMP se-Provinsi Bengkulu, silahkan melihat Google tentang SMK 5, melihat ke sini, berkunjung ke SMK 5, Jalan KS Tubun, di belakang kantor Camat Gading Cempaka, ya, di depan SMP 18. Silakan kalian berkunjung ke sini, melihat jurusan yang ada di sini. Di sini
kakak-kakaknya ramah-ramah, guru-gurunya juga ramah-ramah, jurusannya menarik untuk kalian, dan jurusannya menjanjikan gitu ya. Di samping kalian juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan waktunya sudah hadir di episode pertama podcast Semengga. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga Ibu selalu sehat dan kita dapat terus bekerja sama mencapai target demi kemajuan SMK Negeri 5 Kota Bengkulu ya. Impian ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ya demikianlah tadi podcast edisi pertama podcast Semengga. Terima kasih kepada audiens yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan episode berikutnya, akan ada ketua program keahlian dari semua kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Supaya kalian lebih kenal lebih dekat, terus saksikan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya Inga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.